Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Alfarizi dengan NIM A 11 2020 13121. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kelompok saya tentang pembuatan dan pengembangan proyek perangkat lunak berjudul Sistem Inventory bagi Toko Sembako UMKM. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Alvin Al-Farizi, dengan NIM A 11 2020 13121. Yang kedua ada Fadil Indrasta dengan NIM A 11 2020 12558. Dan yang ketiga ada Habib Zulfikar Arya Satya dengan A 11 2020 12489. Dan yang terakhir ada Mas Karis dengan NIM A 11 2020 12412. Langsung saja ke dalam topik pembahasan. Dalam sebuah toko, sebuah ruang diperlukan untuk menyimpan persediaan barang yang nantinya akan habis terjual. Tetapi mencari suatu barang di dalam ruang penyimpanan itu akan sedikit sulit, karena mungkin berbagai macam barang terdapat di dalam ruangan tersebut. Nah, sistem inventory yang kami buat ini bisa membantu pelaku UMKM untuk mendata, mengecek berbagai barang yang ia simpan di dalam sebuah ruang penyimpanan, sehingga tidak ada kesulitan ketika proses pencarian, pengambilan barang, atau menghitung berapa barang yang masuk dan berapa barang yang keluar. Dalam kelompok kami, sistem inventory ini akan diperuntukkan untuk menyimpan berbagai macam sembako, khususnya sembako. Tetapi inventory ini juga bisa mungkin juga bisa digunakan di dalam UMKM yang lainnya, tetapi kami khusus untuk sembako. Selanjutnya, eh, inventory ini juga punya beberapa fitur yang akan membuat pengguna itu lebih mudah dalam menjalankan atau mungkin dalam mengecek berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar. Seperti ada gambar barang yang nantinya akan terdapat di fitur master. Lalu yang kedua ada kode barang, nama barang, dan berapa stok barang yang dapat ditambah dan dikurangi sesuai keinginan pemilik toko. Yang kedua juga ada fitur masuk. Ini nantinya fitur yang diperuntukkan untuk eh, mendata berapa banyak barang yang masuk, seperti menginput stok toko lengkap dengan jumlah tanggal masuk dan siapa saja yang menginputkannya. Lalu yang ketiga ini, dari sistem inventory yang kita buat, yang ketiga ada fitur keluar yang kurang lebih itu fungsinya sama seperti fitur masuk. Jadi fungsinya fitur keluar ini akan mendata berapa banyak barang yang keluar dan siapa yang menginginkannya juga. Lalu selanjutnya ada fitur user yang merupakan fitur keempat dan berfungsi untuk menambah user akun eh, seperti sosial media pada umumnya. Mungkin fitur ini bisa diperuntukkan untuk mengedit user. Lalu yang terpenting dalam fitur ini juga dapat menambahkan user akun yang bisa mengakses sistem tersebut. Nah, di dalam fitur ini terdapat dua level akses, yaitu admin dan user biasa. Nantinya user admin ini memiliki kebebasan lebih dalam menjalankan sistem kita. Jadi, tidak seperti user biasa. Selanjutnya, pada menu profil ini, selanjutnya ada menu profil atau fitur profil. Fungsinya menambahkan foto, nama, email, yang bisa dirubah kapan saja, seperti sosial media pada umumnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tidak lupa juga bisa merubah password. Dan yang terakhir, fitur yang kami miliki, itu terdapat fitur ekspor data. Jadi, data yang sudah kita buat di dalam sistem ini, nantinya bisa diekspor dalam bentuk mungkin user menginginkan bentuk PDF, CSV, Excel, atau dokumen, dan
Yang terakhir, juga terdapat fitur search yang memudahkan user untuk mencari barang yang mereka inputkan. Gitu. Adapun jadwal proyek pengerjaan yang kita lakukan di beberapa bulan terakhir ini, kita memulai pekerjaan dari bulan Maret dan mengakhirinya di bulan Juni. Selanjutnya, dalam 3 minggu pertama di bulan Maret dan 2 minggu terakhir di bulan Maret, itu kita mulai proyek perencanaan, brainstorming. Kita juga mengadakan rapat seperti apa sih sistem yang akan kita bangun. Nah, yang kedua, bulan kedua yaitu bulan April terdapat 4 minggu. Pada minggu pertama itu mulai perencanaan yang tadi saya bilang seperti brainstorming dan lain-lainnya. Dilanjutkan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu ada 3 kegiatan seperti analisa sistem, desain database, dan desain UI. Selanjutnya ada testing aplikasi dan instalasi software. Nantinya di bulan Mei juga pelaksanaan itu dilakukan hingga beberapa hari melaksanakan seperti desain UI yang nantinya itu user interface kita desain sedemikian rupa sehingga seperti sesuai dengan hasil rapat atau hasil brainstorming yang kita lakukan di bulan Maret dan April. Selanjutnya, terdapat testing aplikasi, di mana aplikasi yang sudah kita buat itu nanti dites kepada beberapa user yang atau beberapa orang yang kita ingin tes. Jadi, untuk mengetes seberapa lancar aplikasi yang kita buat ini, kita memerlukan beberapa orang untuk melakukan testing di bulan Mei. Tepatnya di minggu kedua dan minggu ketiga. Dan yang selanjutnya ada instalasi software yang kita lakukan di 2 minggu terakhir di bulan Mei. Selanjutnya, terdapat penyuluhan. Penyuluhan ini kita lakukan di akhir bulan Mei dan awal bulan Juni. Selanjutnya, terdapat pengawasan. Pengawasan ini kita lakukan di bulan April, tepatnya di 1 bulan penuh pada bulan April dan 2 minggu di bulan Mei. Penutupan proyek ini kita lakukan di bulan Juni karena penutupan proyek ini kita lakukan setelah semua selesai dan tidak ada kendala ketika aplikasi dijalankan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini terdapat manajemen proyek. Saya sendiri, Muhammad Afin Alfarizi, memegang manajemen proyek dan berperan sebagai UI UX designer. Saya mengerjakan desain layer home dan login pada 1 April 2023 sampai dengan 5 April 2023, tepatnya 5 hari mengerjakan desain layer home dan login. Yang kedua, desain master barang. Pada desain fitur master barang ini, saya mengerjakan mulai dari 6 April 2023 sampai 10 April 2023. Yang ketiga, terdapat desain layer user yang saya buat itu mulai dengan 11 April 2023 sampai dengan 15 April 2023. Yang keempat, saya mendesain layer account itu 16 April 2023 sampai 20 April. Selanjutnya, desain layer kontak us 21 April 2023 sampai dengan 25 April 2023. Dan pekerjaan terakhir saya mendesain layer about us 26 April sampai 30 April 2023. Tepatnya saya mendesain UI UX tepatnya 1 bulan pada bulan April. Dan pekerjaan ini saya lakukan setelah persetujuan pembahasan rapat brainstorming bersama anggota-anggota kami. Selanjutnya, ada Habib Zulfikar mengerjakan front end.
pembuatan front-end itu sendiri dimulai dari 6 April sampai 27 April. Yang pertama ada pembuatan layer home dan from login 6 April 2023 sampai dengan 12 April 2023. Kedua, ada pembuatan layar CRUD master barang 13 April 2023 sampai dengan 20 April 2023. Yang ketiga, pembuatan layar kontak us yang dilakukan pada 20 April sampai dengan 27 April. Ini dilakukan bersamaan dengan mendesain UI UX karena front-end dan UI UX itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi, ketika ada front-end yang kesulitan dalam mengerjakan coding, maka UI UX mungkin bisa merubah beberapa desain yang telah dia buat. Jadi, kita dapat saling membantu pada pekerjaan ini, sehingga tidak perlu kerja 2 kali, dan kita bisa bekerja sama-sama. Begitu juga selanjutnya ada pekerjaan dari Mas Karis yang mengerjakan front-end. Front-end ini dikerjakan setelah pekerjaan Habib Zulfikar dan UI UX saya kerjakan. Jadi Mas Karis mengerjakan lanjutan dari pekerjaan Mas Habib Zulfikar Arya Satya, yaitu membuat layar CRUD, pembuatan layar CRUD account, dan pembuatan layar about us. Dimulai dari 28 April setelah Mas Habib bekerja dan menyelesaikan tugas sebelumnya, dilanjutkan oleh Mas Karis 28 April sampai dengan 4 Mei, dan pembuatan layar CRUD account 5 Mei sampai 11 Mei 2023, pembuatan layar about us 12 Mei 2023 sampai 18 Mei 2023. Setelah semuanya selesai, jadi pekerjaan front-end dan back-end ini bisa dilakukan bersamaan dengan UI UX. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena apabila programmer itu kesulitan dalam mengerjakan desain untuk coding desain yang saya buat, khususnya UI UX designer, itu nanti pemrogramannya bisa disesuaikan seperti coding yang sudah saya buat. Jadi jika kesulitan, maka programmernya bisa mengusulkan ke saya seperti apa yang lebih mudah, dan mungkin saya bisa menyesuaikan dengan coding yang mereka mampu, seperti itu. Pekerjaan Mas Fadil ini sendiri itu membuat database master barang yang dimulai dari 1 April sampai 5 April. 2. Pembuatan database barang keluar 6 April sampai dengan 10 April. 3. Pembuatan database barang masuk 16 April sampai 20 April. Dan 4. Pembuatan database account 13 April sampai 20 April. Ini dikerjakan bersamaan dengan UI UX designer. Portofolio yang kami miliki sendiri, ini yang pertama terdapat halaman login inventory UMKM. Ini sebuah tampilan halaman login inventory. Terdapat box yang berisi judul user login, text box 2 untuk password, yang pertama untuk username, yang keempat terdapat tombol remember me dan reset password. Untuk melakukan login, ada tombol login. Untuk user yang belum memiliki akun, mungkin bisa membuat akun terlebih dahulu di dalam halaman ini, atau bisa langsung login. Selanjutnya, ini terdapat halaman home akun user inventory, di mana ini menyajikan beberapa fitur yang sudah disebutkan tadi, seperti ada master barang, barang masuk, barang keluar, dan user. Barang-barang yang akan masuk itu dan yang akan keluar akan didata sesuai dengan jumlahnya. Untuk penjelasan fitur tersendiri, terdapat master barang yang nantinya akan berisi barang yang telah diinputkan dalam scene inventory. Terdapat
gambar barang, kode barang, nama barang, dan jumlah stok. Sehingga nanti user yang menggunakan sistem ini tidak kesulitan, jadi dilengkapi dengan kode barang, gambar barang, nama barang, jumlah stok yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai keinginan pemilik toko. Yang kedua, ada fitur barang masuk in dan barang keluar. Ini memudahkan user untuk mendata berapa banyak barang yang masuk dan berapa banyak barang yang keluar. Dilengkapi dengan jumlah, tanggal, dan siapa yang menginputkan. Jadi fitur barang masuk dan fitur barang keluar ini memiliki fungsi yang sama. Bedanya barang masuk itu dipakai ketika ada barang masuk, fitur barang keluar dipakai ketika ada barang yang keluar dari inventory. Yang keempat, terdapat ekspor, yang nantinya ini kita dapat mengekspor data-data yang sudah kita buat di dalam sistem ini. Jadi pemilik ini ingin mengekspor dalam bentuk apa? Jika ingin PDF bisa CSV, Word, Doc, dan Excel. Dan yang terakhir ini ada profil yang bisa menampilkan foto user, menambahkan foto, email yang bisa dirubah kapan saja, dan reset password. Itu saya kira cukup dari saya, penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata. Saya Muhammad Alvin Alfarizi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.